Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya. Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh, karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah. Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku? Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar, kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penahan keras yang membantu kita memegang dan memindahkan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, senyum ke kamu, atau menguap. Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih.
Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe. Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan, makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boborikmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian. Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik, dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas. Karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap merasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai buku atau gunung es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kecari mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis, dan di zaman sekarang kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga, cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh. Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah tak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata. Di Amerika Serikat sendiri, albino termasuk kelainan langka, penyandangnya cuma 1 dari 18 sampai 20 ribu orang. Bahkan, albinisme okuler jauh lebih unik lagi. Meski tidak tahu jumlah pastinya, para ilmuwan memperkirakan pemilik ciri tubuh ini sebanyak 1 dari 50 ribu orang. Albinisme okuler memang cuma memengaruhi bagian mata sih, tapi warna kulit dan rambut penderitanya kemungkinan lebih pucat dari saudaranya. Itu pun tak mencolok kok.
Sinar matahari terik bisa membuat 17-35% orang bersin loh. Fenomena ini disebut refleks bersin fotik dan dalam bahasa Yunani dinamakan bersin matahari. Jadi kemungkinan ada syaraf yang salah merespons refleks. Sinar mentari yang terik membuat pupil mata berkontraksi serta mengaktifkan membran hidung. Orang dewasa sangat jarang punya rambut cerah alami karena biasanya akan makin gelap seiring waktu. Mereka yang rambutnya tetap cerah biasanya tinggal di dekat kutub utara. Orang Bajo adalah suku nomaden yang hidup di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA yang langka, mereka bisa menyelam hingga 13 menit. Limpa mereka jauh lebih besar dari kebanyakan orang. Dengan ciri tubuh ini, mereka pun punya kelebihan genetik. Para pengembara laut ini memanfaatkannya untuk berburu ikan atau mencari benda di bawah air yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan. Mutasi gen tertentu bisa membuat tulang jadi super padat dan sulit patah, bahkan 3 kali lebih kuat dari tulang manusia rata-rata. Kulit mereka juga lebih sulit menua. Memang keren sih, tapi ada kelemahannya juga. Saraf di sekitar tulang dan otak akan tergencet saat tulang super kuat ini tumbuh. Umumnya, manusia punya 3 jenis sel kerucut di matanya. Sel ini membantu kita mengenali spektrum warna biru, merah, dan hijau. Berkat sel ini pula, kebanyakan dari kita bisa membedakan sekitar 1 juta gradasi warna. Tapi, lain halnya dengan tetrakromat yang punya 4 sel kerucut. Mereka bisa melihat hingga 100 juta gradasi warna loh. Anomali penglihatan langka ini lebih sering terjadi pada wanita. Dan uniknya, kebanyakan penyandang tetrakromasi tidak tahu kalau dunia yang mereka lihat jauh lebih berwarna daripada orang lain. Cuma sekitar 8% manusia yang punya pusar rambut berlawanan arah jarum jam. Jumlahnya bisa 1 atau 2. Kalau sampai 3, sangat jarang sih. Tapi memang ada kok. Meski ada yang menentang teori ini, sebagian peneliti mengklaim tangan dominan dan arah pusar rambut punya keterkaitan. Pusar rambut yang berlawanan arah jarum jam lebih cenderung dijumpai pada orang kidal. Kemungkinannya 5 kali lebih besar dari orang kinan atau tidak kidal. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 diantaranya yang punya pupil unik. Seringnya terlihat seperti lubang kunci atau mata kucing. Kelainan ini disebut koloboma iris. Para ilmuwan meyakini kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik. Super taster merupakan jawarannya pengecap. Binti lidah mereka lebih banyak. Kamu tahu kan, itu loh tonjolan kecil mirip jamur yang tersebar di permukaan lidah. Organ ini diselubungi reseptor perasa, fungsinya menginformasikan jenis makanan yang kita asup menuju otak. Ciri tubuh khusus ini juga membuat mereka jauh lebih sensitif terhadap makanan tertentu, misalnya yang terlalu manis, pahit, atau asin. Mereka juga menghindari makanan pedas karena di lidahnya terdapat reseptor rasa sakit. Di seluruh dunia jumlahnya memang bervariasi, tapi umumnya 25-30%-nya termasuk pengecap super, 40-50% perasa rata-rata, dan 25-30% tidak bisa mengecap rasa. Mereka kurang peka terhadap rasa. Kurang dari 1% manusia punya kelainan langka dextrokardia. Kelainan ini ditandai dengan jantung yang berada di rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Bahkan, semua organ dalam mereka terletak berlawanan arah loh. Meski hal seperti ini sangat jarang terjadi. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 diantaranya yang punya kemampuan talam mutlak atau sempurna. Mereka bisa mengidentifikasi dan meniru nada lagu yang baru pertama kali didengar. Seringnya, kemampuan ini diwariskan dalam keluarga, serta lebih mungkin dialami oleh mereka yang sudah berlatih musik sebelum berumur 6 tahun. Dalam kisah Yunani kuno, makhluk yang bisa menyemburkan api dinamakan Chimera. Wujudnya berupa kambing, singa, dan ular. Nah, kalau dalam kehidupan nyata, Chimera adalah orang-orang yang punya 2 set DNA. Menurut laporan para ilmuwan, jumlah kasus chimerisme pada manusia tidak lebih dari 100. Mutasi gen DEC2 membuat manusia bisa tahan melek setiap malam, tapi tetap bugar. Para penikmat tidur singkat ini tidak merasa kelelahan dan pantang kesiangan loh. Mereka terbiasa bangun subuh-subuh. Bagus dong, masa kalah sama ayam jago? Tapi, kelebihan ini cuma dimiliki oleh 5% manusia. Para ilmuwan dari University of California juga membuat penemuan menarik nih. Mereka menyatakan orang yang mengalami mutasi DEC2 akan lebih cepat menyelesaikan suatu tugas daripada para penikmat tidur normal. Wah,
Marston toe ditandai dengan jari kaki telunjuk lebih panjang dari jempolnya. Pemilik struktur kaki seperti ini cuma 3-22%, termasuk patung David karya Michelangelo dan patung Liberty. Tidak seperti kebanyakan populasi dunia, 1,5% orang punya satu garis di tiap telapak tangannya. Ciri tubuh ini lebih lazim dimiliki oleh kaum pria dan seringnya diwariskan secara genetik. Cuma 3% dari kita yang punya garis tangan berbentuk X di kedua telapaknya. Di banyak budaya, pemilik ciri tubuh langka ini dianggap berkepribadian kuat. 1 di antara 500 orang punya tulang rusuk serviks. Kita umumnya punya 24 tulang rusuk, 12 ruas di tiap sisinya. Tapi, manusia beruntung ini punya 25 bahkan 26 ruas. Tulang rusuk yang berlebih ini sering ditemukan pada wanita. Posisinya ada di tulang leher, tepat di atas tulang selangka, dan ukurannya beragam. Ada yang tumbuh tidak sempurna, ada juga yang benar-benar memanjang. Tulang rusuk serviks seringnya tidak memengaruhi kesehatan, kecuali kalau sudah tumbuh terlalu panjang. Penderitanya akan merasa tidak nyaman. Maksimum cuma 50 orang yang bergolongan darah RH0. Saking berharganya, sampai dijuluki darah emas. Golongan darah ini bisa didonorkan ke resipien yang golongan darahnya langka, sehingga cuma bisa menerima RH0. Darah emas ini pertama kali ditemukan pada seorang wanita aborigin di Australia. Kamu punya lubang kecil di dekat telinga nggak? Kalau iya, berarti kamu unik. Jumlah pemiliknya cuma 5% di seluruh dunia loh. Di Amerika Serikat, kurang dari 1% warganya terlahir dengan ciri ini. Di Asia dan sebagian Afrika, jumlahnya sedikit lebih tinggi, mulai dari 4 hingga 10%. Ciri tubuh khusus ini seringkali diturunkan secara genetik, bisa terdapat di salah satu telinga atau keduanya, kemungkinannya setengah-setengah sih. Bentuknya juga beragam, bisa berupa lubang tembus, lesung, lekukan, bahkan tonjolan kecil. Menurut salah satu teori, lubang ini merupakan atavisme yang mengingatkan kita pada era ketika semua makhluk hidup punya insang. Ada juga mutasi gen pada manusia yang membantu mengontrol tingkat kolesterol jahat. Gen menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang menekan jumlah kolesterol dalam darah. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 2 hingga 3% manusia. Sekitar 65% sidik jari kita berbentuk sangkutan, 30% lainnya lingkaran, dan cuma 5% sisanya berbentuk busur, baik busur biasa maupun prisma. Sekitar 35% manusia di dunia ini sangat beruntung karena tidak perlu tahu begitu nyeri dan risihnya saat gigi bungsu menembus gusi. Ya, mau gimana lagi? Mereka tidak memilikinya. Tiap tahunnya saja, ada sekitar 5 juta orang apes karena harus mencabut gigi bungsunya. Sebagian orang punya lebih dari 1 deret bulu mata. Mutasi genetik ini bernama distichiasis. Penyandangnya punya bulu mata kedua di belakang baris pertamanya. Semua bulu mata tebal dan lebat ini memang terlihat cantik, tapi juga bisa membuat risih. Bahkan sebagian bisa tumbuh ke arah yang salah atau di bagian kelenjar minyak. Akibatnya, mata menjadi iritasi dan berair. Para ahli meyakini gen yang dimiliki orang Tibet berevolusi untuk menyesuaikan hidup mereka di tempat yang sangat tinggi. Dengan begini, mereka bisa beradaptasi dengan penurunan kadar oksigen yang terjadi secara drastis. Inilah mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada tubuh manusia, berkembang selama sekitar 3.000 tahun. Apa sih sebutan dari orang yang bisa nulis bagus dengan kedua tangannya? Emang kita bisa nempelin lidah ke hidung ya? Tapi buat apa sih? Coba deh amati lebih dekat lagi. Kali aja kamu punya superpower beneran kan? Sekitar sepertiga populasi manusia bisa mengangkat salah satu alisnya. Gestur ini cocok banget kamu pakai saat lagi ngeledek sambil ngejoke lawan bicaramu. Tapi kemampuan mengangkat alis secara bergantian terbilang cukup langka. Kalau kamu nggak termasuk orang unik ini, berarti kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot dengan tepat. Tapi kamu bisa mengasahnya kok. Coba deh berdiri di depan cermin, tahan salah satu alis dengan tangan, dan angkat alis satunya. Kemudian, ganti sisi dengan alis yang sebelahnya. Dengan begini, kamu akan bisa menggerakkan alismu secara bergantian.
Setelah duduk di lantai, apa kamu bisa langsung bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut? Tantangan simpel ini dinamakan tes bangkit dari duduk. Dari namanya udah bisa ketebak kan tantangannya bakal kayak apa? Meskipun para ahli nggak begitu yakin kalau tes ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita, kamu masih bisa ngetes kekuatan otot dan jantungmu dengan latihan kok. Kalau kamu nggak bisa bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut, kemungkinan besar kamu perlu nge-gym tuh. Oke, kita lanjut ya. Rentangkan tanganmu, kemudian taruh cincin di lipatan siku. Kalau sudah, putar telapak tanganmu. Kalau cincinnya nggak jatuh, berarti kamu termasuk langka. Konon, cuma 2% orang yang punya kemampuan ini, tapi angkanya memang masih diperdebatkan. Kalau kamu bisa menjilat sikumu atau nempelin jempol ke lengan bawah, tandanya kamu termasuk orang istimewa. Widih, sebagian orang juga bertubuh super fleksibel. Kondisi seperti ini biasa disebut hipermobilitas. Manusia langka dengan kondisi ini bisa menggerakkan tubuhnya mirip ular. Misalnya dengan menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, atau mencoba berbagai split. Tapi dalam beberapa kasus, hipermobilitas bisa meningkatkan sensitivitas penyandangnya karena mereka punya medula yang lebih besar. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk memproses emosi. 90% manusia termasuk kinan dan cuma 10% sisanya termasuk kidal. Iya, total presentasenya emang udah 100 kok, tapi segelintir orang juga nggak bertangan dominan, sebab mereka jago menggunakan kedua tangannya saat menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas lain. Jumlah orang ambidextrous sejak lahir cuma 1% dari seluruh populasi manusia, atau sekitar 70 juta orang. Kamu termasuk salah satunya nggak nih? Coba deh cek dulu. Tulis kalimat yang sama dengan kedua tanganmu, atau gambar bentuk lingkaran dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kalau hasilnya sama-sama bagus, berarti kamu unik. Latihan ini juga sangat efektif untuk menyeimbangkan belahan otakmu loh, meski kamu bukan ambidextrous. Tulis kebalik juga bisa membangunkan neuron. Woi, bangun woi. Leonardo da Vinci biasa menuangkan isi pikirannya ke dalam jurnal dengan menulisnya secara terbalik. Meski kita nggak tahu pasti alasan dibalik tulisan kebaliknya. Sebagian orang bilang dia cuma nggak mau repot-repot kotor aja sih saat lagi nulis dengan tangan kirinya. Tapi kebanyakan orang akan kesulitan saat harus nulis kebalik. Umumnya kita sangat mengandalkan perakiraan cuaca dan memakai baju hangat saat cuaca dingin, biar tubuh kita nggak masuk angin. Tapi ada juga loh orang beruntung yang bisa menjaga tubuh mereka tetap hangat meski cuacanya super dingin. Para pemberani ini bisa bersantuy di luar ruangan cuma dengan celana renang dan tubuhnya nggak akan kedinginan. Mereka juga bisa nyeker di atas salju, berenang di sungai beku, atau nyemplung ke lubang es. Keunikan ini biasanya nggak didapat secara alami, tapi mereka perlu melatih tubuhnya selama bertahun-tahun hingga terbiasa dengan suhu ekstrim. Pastinya tujuan mereka nggak melulu supaya kelihatan keren dong, atau malah ngerasa paling keren, tapi karena ingin mendapatkan manfaat kesehatan, misalnya untuk memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan konsentrasi, dan bikin tubuh mereka lebih sehat. Kamu mau nyoba berdiri di atas salju? Emang bisa kuat sampai berapa lama sih? Pasti cuma sebentar. Regangkan telapak tanganmu ke depan. Kontraksikan semua jemari kecuali jempol. Kalau udah, satuin jari telunjuk dengan jari tengah serta jari manis dengan jari kelingking, kemudian rentangkan tengahnya. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti kamu sangat berbakat di bidang seni. Saraf di telapak tanganmu berkembang sempurna. Kamu bisa geli nggak sih saat menggelitiki dirimu sendiri? Biasanya sih nggak, kecuali kalau ada orang lain yang menggelitiki tubuhmu. Iya kan? Jadi, otak kecilmu bisa mengamati gerakan, sehingga bisa memprediksi sensasi yang ditimbulkan oleh gerakanmu sendiri. Kemudian, sinyal akan terkirim ke bagian saraf lain untuk membatalkan sensasi ini. Tapi memang ada sih segelintir orang yang bisa geli saat menggelitiki tubuhnya sendiri. Kalau kamu nggak termasuk orang seperti ini, coba deh sentuh tekstur yang masih asing di otakmu, atau gunakan pemijat kulit kepala untuk membantu merangsang saraf dan bikin rileks.
Ambil kertas dan pulpen untuk nulis, kemudian cari duduk, luruskan salah satu kaki, lalu putar searah jarum jam. Tulis angka 6 di atas kertas atau di udara sambil tetap memutar kakimu. Aktivitas kayak gini sangat sulit dilakukan karena belahan otak kirimu nggak bisa mengatur dua putaran yang berlawanan secara bersamaan. Makanya, otak malah mencoba bikin semua gerakannya searah, dan cuma segelintir orang yang bisa mengontrolnya sejak percobaan pertama. Coba juga tulis angka lain dan lihat sendiri hasilnya ya. Kalau angka 0 kayaknya lebih gampang deh. Cek fungsi sistem vestibularmu dengan trik sederhana ini. Berdiri dengan satu kaki, lalu pejamkan mata. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan, minimal di percobaan pertamanya. Sistem vestibular kita terdiri dari banyak organ dan terdapat di seluruh tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh kita bisa tetap seimbang dalam berbagai posisi. Bagian-bagiannya mencakup telinga dalam dan mata kita. Karena itulah, kita akan lebih gampang menjaga keseimbangan dalam kondisi hening dan mata terbuka. Tiap hari, kita menggunakan lidah untuk mendeteksi berbagai rasa dan berkomunikasi lisan. Tapi bagian tubuh ini juga bisa melakukan sejumlah trik. Sekitar 10% manusia bisa nempelin ujung lidah ke hidung mereka. Gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh Nick Stolberg dari Amerika Serikat, yang punya lidah sepanjang 10,1 cm menurut rekor dunia Guinness. Ada juga pesaing lain yang namanya termuat dalam Indian Book of Records dengan lidah sepanjang 27 cm. Wow, kalau makan es krim, dia pasti cepat habis tuh. Tapi rata-rata panjang lidah pria dewasa cuma sekitar 8,5 cm dan lidah wanita sekitar 7,9 cm. Jadi ini nih yang bikin kebanyakan orang kesulitan saat melakukan trik hidung tadi. Ngikat tangkai ceri emang udah jadi tantangan populer di kala pesta, tapi cuma sebagian orang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Al Graniecki memecahkan rekor dunia Guinness pada bulan Juni 2014 setelah bikin 14 ikatan tangkai ceri cuma dalam waktu 1 menit dengan lidahnya. Wow, kalau kamu mau nyoba ngalahin rekornya, kamu perlu latihan ekstra keras dan pilih tangkai yang lebih panjangnya, sekitar 3,81 cm. Kalau mau nyari tahu tutorialnya, tanya ke Mbak Google aja. Sekarang coba deh berdiri di depan cermin, buka mulut, lalu lipat lidahmu ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% manusia sudah jadi pelipat lidah sejak lahir, dan mayoritasnya adalah wanita. Sejumlah orang juga meyakini kemampuan ini bersifat genetik, tapi menurut penelitian terbaru, kita semua bisa mengasahnya dengan latihan kok. Kehari Mudra adalah istilah dalam yoga yang artinya melipat ujung lidah ke belakang sampai ke dalam mulut. Idealnya, gerakan ini harus bisa mencapai langit-langit lunak hingga nempel ke pangkal rongga hidung. Asana ini bisa merefresh pikiran dan tubuh, serta mengatasi rasa haus, lapar, dan cemas. Ada juga yang bilang, Kehari Mudra bikin mimpi kita terlihat lebih jelas kalau tiap malam sebelum tidur kita terbiasa melakukannya. Tapi kebanyakan pemula menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun agar lidahnya bisa nempel di rongga hidung. Kalau waktumu lebih cepat dari itu, berarti kamu hebat. Nah, kamu bisa menggerakkan daun telingamu sendiri nggak nih? Kalau bisa, keren sih. Cuma ada sekitar 22% manusia yang bisa menggerakkan satu telinga mereka, sedangkan 18% lainnya bisa menggerakkan keduanya. Dulu, nenek moyang kita juga terbiasa menggerakkan telinga. Bahkan menurut para ilmuwan, mereka bisa melakukan berbagai gerakan. Jaringan otot yang bertugas menggoyangkan telinga dinamakan aurikular, dan kebanyakan manusia zaman now sudah nggak memerlukan jaringan ini lagi. Sebagian orang mengklaim setiap individu sebetulnya bisa menggerakkan telinga dengan latihan panjang. Tapi sayangnya, kita masih belum terbiasa menggerakkan telinga ke arah sumber suara layaknya anjing dan kucing.